kalau pemerintahan pusat maju, ya, desa juga akan maju. Sampai para petani itu kesusahan untuk membeli pupuk. Kemudian untuk ideologi karakteristik Desa Batelang itu dulu seperti apa sih Bu? Kalau boleh tahu biar teman-teman tahu nih. Sebenarnya kalau ideologi itu namanya lah ya, masyarakat terisolir tadinya sebenarnya patuh-patuh saja kepada pemerintah saat itu, jadi mengikuti sesuai dengan ajakan pemerintah. Itu masalah ideologi. Hanya pada saat itu ada di antaranya yang menjadi korban. Menjadi korban dengan adanya partai yang terlarang. Partai terlarang itu kalau nggak salah apa sih, PKI. Oh ya. Ternyata di Sebaton juga ada ikut korban ya, dari partai menjadi tersebut. Korban. Nah, kenapa saya katakan menjadi korban? Karena mereka itu yang tidak tahu menahu gitu ya tentang masalah politik apalagi. Karena memang awam ceritanya Batelang mah nyingcer. Yang terlibatnya ke sana itu karena berkebun di PT MPM ini, di perkebunan Cisere ini kan ada tanah. Apa itu perkebunan, ada lahannya kosong itu, mereka disuruh ngebun di situ. Karena ngikut ngebun di datar kan. Masuklah ke BTI. BTI itu apa? Barisan Tani Indonesia. Barisan Tani Indonesia. Oh iya. Itu padahal yang bersangkutan itu tidak tahu menahu. Itu untuk apa? Untuk apa? Di datanya. Dia mah hanya mendaftarkan diri untuk apa tuh, ikut ngebun. Sedangkan hasil lain sebagainya tidak ada potongan untuk partai lain sebagainya, tidak. Makanya begitu pas terjadi G30S mereka terpanggil menjadi golongan C. Nah itulah menjadi korban kan itu. Karena ketidaktahuan, karena tadinya kita sebagai petani di sini hanya berkebun, ya mau tidak mau harusnya kita untuk didata. Karena keperluan petani ternyata disalahgunakan dan akhirnya masuk ke golongan C. C. Termasuk juga karyawan. Nah teman-teman boleh nanti dicek ya, apa itu golongan C ya, golongan B, golongan A, silahkan dicek biar gak terlalu ini ya, gitu. Nah, karyawan juga sama seperti halnya, karena kan mayoritas perkebunan saat itu lagi berjalan menjadi karyawan, baik itu tukang orek, tukang metik dan lain sebagainya, itu kan ada daftarnya karyawan mereka. Nah itu juga sama dimasukkan ke Sarnupri, itu Serikat Buruh apalah gitulah ya, Buruh Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi dia masuk ke golongan C, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Sama itulah korban juga. Jadi korban. Tapi alhamdulillah sekarang ini mudah-mudahan beliau itu diampuni dosanya. Karena memang ketidaktahuannya itu, dan mungkin sudah tidak ada sekarang mah ya. Atau mungkin masih ada lah satu dua gitu. Itulah barangkali mengenai masalah ideologi. Adapun masalah politiknya, itulah ada kaitan di sini. Tadi karena saat itu kan masa orde baru, partai cuma 3. Nah, saat itu apa aja tuh? Golkar, yang saya tahu PDI, P3. Itu yang dilegalkan oleh pemerintah. Nah kebetulan pada saat pelaksanaan pemilihan umum, istilahnya pemilihan umum baik itu legislatif maupun presiden kan dipilih saat itu kan, legislatif cuma dipilih legislatif. Untuk Batu Lawang itu yang saat itu unggul adalah Golkar ya, yang nomor 2 adalah PPP, yang nomor 3 urutannya adalah PDI pada saat itu, yang selama tahun itu sekitar sampai dengan 90-an lah. Tahun 90-an. 80 ya seperti itu. Karena sebelum reformasi aja itu. Sebelum reformasi. 99 kan masih ada pemilihan, tapi sudah beberapa partai kan. Tapi alhamdulillah atas dasar pengetahuan barangkali masyarakat Desa Batelang, kalau dulu kan Golkar tuh nggak geblek Golkar kan. Nah ini kan dengan adanya kemajuan secara demokrasi, alhamdulillah sekarang itu hampir merata. Itu kan satu kemajuan barangkali ya di bidang politik,
jadi terblok-blokan ya, memang ada beberapa partai semuanya terisi kan. Ya. Itu adalah kita akui itu adalah satu kemajuan masyarakat yang mereka berpolitik. Ya boleh, nantilah kita bahas lebih panjang lagi untuk situasi sekarang. Nah kita masuk ke awal riwayat dulu ya. Ya itu kan tadi masalah ideologi sudah dibahas. Ternyata untuk kaum milenial ya, khususnya yang berada di desa Batu Lawang, ternyata dulu itu banyak korban daripada partai terlarang gitu ya di Indonesia ini. Ya, ternyata di Batu Lawang ternyata banyak, apalagi yang di kelas C ini gitu kan ya, di golongan C. Nah kemudian untuk budaya itu seperti apa sih dulu itu di Batu Lawang ini? Nah budaya kalau dulu memang pernah dari kesenian aja ya. Di bidang kesenian yang sekarang itu sudah tidak nampak, yaitu masalah kesenian apa tuh terbang gitu lah ya. Ada beberapa ya terbang itu semacam apa tuh genjringan ya, tapi besar gitu kan. Besar begitu. Itu yang pelakunya adalah orang-orang tua, kakek-kakek. Itu kayak beduk atau gimana sih? Enggak, kayak timpring apa tuh? Timpringan. Kalau sekarang itu bisa dikatakan hadroh. Ya, hadroh cuma besar. Gede. Gitu. Nah, itu kan yang nabehnya itu kolot-kolot gua yang berada di Batu Lawang ini. Ya, beluk ya. Lokasinya itu ada tempatnya itu di Pak Makmur di Senang Laka. Kalau sekarang itu sanggarnya, tempat perkumpulannya. Nah sekarang itu sudah tidak nampak, bahkan mungkin tidak ada generasi penerusnya untuk yang minat melanjutkan itu. Bahkan saya pernah mencari itu di mana tuh alat itu. Apa namanya tuh? Tadi? Terbang nih teman-teman milenial kalau mau mengguar gitu ya, mengguar budaya di Batu Lawang itu boleh dicari tuh yang namanya terbang, seperti hasil bentuknya gitu ya. Kalau misalkan mau dilestarikan silahkan cari teman-teman semua sendiri. Nah itu sudah tidak terlihat sekarang. Keinginan kita kan ada ya. Itu harus sebenarnya itu dilestarikan, itu cuman nggak tahu gimana itu. Itu aslinya dari mana tuh terbang itu ya zaman Pajajaran dulu kan sudah ada. Tapi bertahan di Batu Lawang cukup lama berarti cukup lama. Nah yang kedua ada kesenian yang ada di Batu Lawang itu yang sampai sekarang tidak hilang itu adalah pencaksilat. Yang tidak hilang sampai sekarang bahkan ada beberapa perguruan pencaksilat. Cikole ada, di Cicerila ada, terus di Senang Laka juga ada, di Lebak juga ada. Sekarang masih masih bertahan. Bahkan Cikole kalau tidak salah itu sudah pernah kontes ya. Tingkat kabupaten, bahkan sudah punya nama lah gitu. Ternyata pencaksilat Batu Lawang itu udah punya nama loh teman-teman semua. Nggak tahu kan teman-teman, wah makanya harus banyak-banyak ngobrol sama orang tua biar tahu ya ya. Lanjut tuh untuk budaya lainnya, terutama budaya di keagamaan gitu lah ya. Budaya di keagamaan alhamdulillah dari mulai dulu sampai sekarang ini tentang apa tuh sekarang hidupkan kembali kan seperti satu Muharram gitu ya, ada kegiatan-kegiatan atau yang rutinitas ya bentuknya macam terus dan sebagainya itu masih tetap bisa dipertahankan di Batu Lawang di masalah keagamaan ya. Lain halnya seperti ada di daerah-daerah lain ada apa tuh di budaya itu ada ya kearifan lokal desa lain kita tidak punya kearifan lokal seperti itu. Apa tuh kalau mau panen itu apa dulu lain sebagainya. Kalau di kita kan tidak ada. Kita berarti lebih kentalnya ke agama mungkin ya untuk budaya itu. Jadi di Batu Lawang ini memang kentalnya keagamaannya gitu. Jadi masalah itu sama-sama saja budaya dan mudah-mudahan bisa bertahan sampai nanti kesananya bisa kita jaga. Kemudian untuk ekonomi seperti apa dulu tuh di Batu Lawang? Ekonomi di Batu Lawang alhamdulillah saat itu ya tidak ada yang kerja keluar kota lah. Baik itu laki atau perempuan. Karena apa? Karena saat itu perkebunan teh ini aktif dan masih produktif gitu. Semasa saat itu yang mempunyai HGU-nya, pemilik HGU-nya adalah Tan Kam Sui. Ya, seorang Cina dari Bogor. Dia itu sebagai pemilik HGU ini ya
beliau ini dapat beli dari seorang Belanda lah ya. Jadi siapa namanya Pak Tan Kamsui. Tan Kamsui itu pemilik PT MPM yang asalnya itu yang pemilik wilayah ini HGU ini Belanda. Tuan Perkes namanya. Tuan apa? Tuan Perkes. Tuan Perkes tuh kan bahasa Belandanya jadi keluar. Apakah saya jadi orang Belanda nanti ya? Gitu ya. Jadi Tuan Perkes ini dijual kepada Tan Kamsui yang pada tahun mungkin itu udah lama banget ya. Karena sekarang udah beda punya. Sampai 84 aja. 84. 1984. Oh, Tan Kamsui. Ya, dari situ siapa? Nah, 94. sebelum dijual ke yang lain ya, saat itulah masalah ekonomi untuk Batu Lawang ada lapangan kerja gitu lah ya untuk masyarakat. Jadi mayoritas penduduk Batu Lawang itu warganya bekerja di PT MPM ini yang dipimpin oleh Tan Kamsui itu. Ya, ya. Nah setelah itu dijual pada tahun 84 itu ke Bapak Probo Sutejo. Bapak Probo Sutejo pada tahun 94. Ya, oh ya. Itu 84. Oh ya. Karena 84. sebelum meninggalnya Pak Sugianto. Ya. Nah itu selama oleh Bapak Probo Sutejo ini memang jalan perkebunan itu ya. Bahkan Bapak Probo Sutejo itu ingin meningkatkan usahanya di sini selain daripada perkebunan teh. Ya, apa tuh? Beliau ini mempunyai gagasan membangun atau mendirikan peternakan ayam. Yang pada saat ini istilahnya sebutnya KUD kan. KUD itu lokasinya di mana tuh? Itu di Cikujang. Cikujang RT 1 RW 8. RT 1 RW 8. Oh iya iya. KUD ya. Apa tuh singkatannya KUD itu? Koperasi Unit Desa. Koperasi Unit Desa, teman-teman. Bukan ketua untung duluan, bukan ketua untung duluan. Nah, biasa aja ini, Bu. Nah, itu juga itu atas dasar otomatis kalau misalnya memang area das ya Pendawa pun tidak akan diizinkan sepertinya. KUD itu sendiri. Berarti sampai sekarang itu Bahkan awalnya itu tidak ada kenapa kata ADM waktu itu Pak Asep ingin karena laporan dulu kan Pak Yogi itu ingin membangun kampung ternak. Oh berarti kerjasamanya itu antara KUD bukan dengan PT MPM, hanya punya wilayah saja itu kerjasama dengan PT Cipendawa. Yaitu milik Bapak Probo Sutejo juga. Oh milik Bapak Probo Sutejo. Itu memang rencana awal itu KUD itu direncanakannya bukan di situ, lokasinya di Cipancu. Di Cipancu masih Cipancu jauh ya ke hampir sana ya. perbatasan dengan Kabupaten Bogor. Bogor. Nah, ya. Di situ karena memang di situ saat itu tehnya tidak terlalu menguntungkan barangkali, dia akan dibuatkan. Tapi berdasarkan pertimbangan bahwa itu terlalu jauh karena hasil produksinya nanti terlalu jauh. Ya, untuk mobilnya ya terlalu ini ya. Ya dipindahlah ke sini ke Cikujang lah, Cikujang juga dari Cikujang. Alhamdulillah di situ dibangunlah KUD, bahkan anggotanya pun sebanyak 320 orang. Wow, 320 orang. 320 orang terdiri dari para pensiunan, dari dinas, terus juga ada dari pensiunan ABRI, polisi, termasuk karyawan PT Cipendawa yang menjelang pensiun. Itu masuk mendapatkan paket peternak ayam di sini. Itulah yang luas lahannya itu kurang lebih seberapa hektar saat itu melalui akte notaris bahwa perjanjiannya itu selama 5 tahun atau 7 tahun hasil dia menyicil hasil daripada beternak ayam itu jumlah seluruhnya 20.500.000 gitu kan. Nah ini yang menjadi kendala saat itu adalah izin dari pemerintah. Jadi membangun itu KUD itu mereka ini tidak diurus dulu izinnya. Jadi begitu pasti pertengahan setelah 1 tahun produksi berjalan, pemerintah kan menegur, mempermasalahkan izinnya karena itu tidak sesuai dengan Kepres 48 mengenai lingkungan dan juga
penyangga, daerah penyangga, karena kebetulan lokasi ini adalah daerah penyangga das, daerah apa tuh aliran sungai Citarum. Otomatis kalau misalnya itu memang area das ya, kalau izin pun tidak akan diizinkan sepertinya. Berarti sampai sekarang itu legalisnya tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Saat itu juga zaman Pak Yogi itu kan gubernurnya itu harus sudah dibongkar. Zaman Pak Yogi, gubernurnya pun itu harus sudah dibongkar, sudah dikosongkan. Ya, Pak Yogi kan tidak melihat Pak Prabowo itu siapa kan? Karena memang dia seorang militer dan dia diperintahkan kan oleh presiden juga jenderal kan? Ya. Diperintahkan, jadi siapapun itu memang tidak boleh. Pada akhirnya tahun 90 itu 88 kan? Ya. 88 membangun, 89 mulai produksi. Ya. 90 itu sudah di stop, itu cuma berjalan 1 tahun. Dari jumlah seluruhnya rencananya itu berapa? Seluruhnya itu 320. 320 kakak itu kan 320 kandang, berarti itu baru dibangun sekitar 70%. Dari 70% ini baru diisi ayam itu paling 50%. 50%, jadi sudah terburu di stop. Berarti beda halnya jika izin dulu ditempuh dan lokasinya jangan di das. Bisa di Cipacu yang opsi awal mungkin bisa bertahan sampai sekarang, mungkin bisa jadi lowongan pekerjaan juga ya. Tapi kira-kira ini akan bisa kita untuk warga Batu Lawang bisa digali kembali atau tidak nih untuk misalkan melanjutkan daripada program KUD ini? Rasanya kalau KUD-nya itu bisa saja, tapi mungkin di bidang lain ya, komunitas lain, tidak di peternakan, mungkin di pertanian atau apa. Kalau itu masih berbentuk KUD kan. Kalau di pertanian mungkin kan sekarang mah ada kelompok-kelompok tani itu bagaimana, jadi di bawah dinas pertanian, bukan dinas peternakan lagi. Nah, jadi cita-cita Pak Prabowo sendiri untuk mensejahterakan masyarakat lewat beternak ayam ini tidak tercapai, tidak kesampaian. Apalagi peternaknya itu sendiri yang tadinya dijanjikan 7 tahun itu dia lunas. Nah, sampai sekarang kan nggak ada tindak lanjutnya. Ya kasihanlah mereka. Karena mereka bukan orang sini saja tadinya, ada orang Bogor, orang mana-mana gitu yang kandung pindah, apa-apanya sudah dijual di sana, pindah di sini karena di sini menjanjikan dan akhirnya seperti ini. Tapi alhamdulillah mereka ini sekarang sudah menjadi warga desa Batu Lawang, anggota gitu ya, atau yang lainnya. Jadi kebanyakan ini sudah bukan anggota asal di KUD ini. Sudah pergantian periode beda. Pergantian. Kenapa? Karena saat itu peternak-peternak yang ada di situ karena tidak ada kesimpulannya, tidak ada rencananya seperti ini di stop dan sebagainya. Nah, mereka kan tidak berlatar belakang tadinya pertanian. Mereka tinggalkan. Bahkan ada yang dioper alih garapan gitu ya. Nah, itulah yang ada sekarang ini, hanya beberapa orang saja yang bertahan. Selaku dia penerima paket dari KUD itu. Nah, mungkin untuk riwayat terakhirnya tuh dari sosialnya ini, sosial Batu Lawang itu seperti apa sih dulunya gitu? Sosial sebenarnya di bidang sosial terutama lah bahasa urang nama lah kerja bakti. Kerja bakti itu kan termasuk sosial. Ya. Kalau dulu itu patuh terhadap instruksi pemerintahan. Seperti ajakan dari pemerintah. Mau bikin gorong-gorong, mau bersih jalan. Nah, itu kan antusias ya. Itu bukan kuli kan? Ya. Dia kerja bakti namanya. Betul. Bahkan sampai nanam pohon penghijauan saat itu dimanapun gitu ya, diikutsertakan berangkat. Salah satu diantaranya contoh lah ya, jalan yang sekarang ada dari Loji gitu ya, ke situ apa kan? Nah, itu jalan setapak kan dulu. Kecil ya. Kecil ya. Sekarang kan masuk mobil. Siapa itu yang mengerjakan itu? Yang mengerjakan itu adalah masyarakat. Dan bukan masyarakat Loji saja, bahkan ada yang dari Lebak, semuanya Sinang Sayur dan sebagainya ikut. Kita
ngasih tahu kepada dusunnya, minta kirim nih hari ini sekian orang Ya. cara bergilir untuk kerjakan ini. Tuh, Datang. teman-teman, ternyata dengan gotong royong apapun bisa dilaksanakan dan akan tercapai. Kalau misalkan dengan kebersamaan itu bisa tercapai, kenapa kita harus berpecah belah? Itulah kurang lebih ya. Satu itu. Yang kedua, Loji apa tuh babakan Cikole. Babakan Babakan Cikole. sampai Cikole kan jalan sekarang besar. Ya, masuk mobil ya, Dulu sudah kan dijual lagi sekarang. Dulu kan jalan setapak itu. Itu siapa yang mengerjakan? Masyarakat Desa Batulau keseluruhan. Oh. Bukan orang Cikole saja. Jadi saat itu kalau mau bikin apa nggak susah, masyarakat siap gitu lah, tanpa digaji. Babaklannya cuma tinggal lah, gitu. Oh. Jadi kerjakan dengan Iya. adanya sekarang itu tidak rasanya Susah itu susah ditemukan. ditemukan. Oh gitu ya, Jadi teman-teman kan. kegotong royongan masyarakat itu bukan hanya tetangga saja, tetangga dusun pun, luar kampung pun ikut serta. Ikut Kalau serta. toh memang di situ ada kemauan untuk membangun. Salingnya, jadi nggak berat. Kalau misalkan di Sinanglaka misalkan ada gotong royong nih, Ya. misalkan di Loji bisa ikut serta ke sana, jadi Iya, lebih cepat seperti juga. itu. Kalau misalkan lihat dari sekarang itu susah didapatkan. Itu bisa jadi faktor kenapa Batu Lawang salah satu desa yang memang perkembangannya tidak terlalu meningkat pesat Ya, gitu ya. itu Mungkin kan. salah satunya gotong royongnya sudah menurun. Nah, itu Ya makanya. teman-teman, kita gotong royong lagi. Dalam kesempatan inilah coba kita kembali kepada kegotong royongan itu jangan sampai hilang lah. Ya. Kembalikan kepada seperti dulu, boleh kan? Ya. Ada sesuatu yang tidak boleh kan? Nah itu mah jadul katanya. Nah dalam hal ini mah gotong royongan Gak ada jadwal, gak ada apa yang harus. iya. Itu yang memang harusnya budaya yang harus dipertahankan harusnya. Bahkan kadus itu pada saat itu rek ngabangun naon ya di kadus ieu, rek ngabangun naon ya di kadus ieu. Sudah terencana, Bejaan, ya? iya. Ah. Coba bejaan. Iya. Jadi ingin membantu, Berarti membaca selain diri. gotong royong, kemandirian pun meningkat. Iya. Dan kita juga disaring kenal, banyaklah manfaatnya ya Bu ya. Iya. Dan mudah-mudahan lah bisa didapat lagi sekarang nih. Tapi sekarang juga ada yang setuju. Apa tuh? Kalau kita ke bagian BLT, ini sok rame gitunya kunaon tuh. Oh, gitu ya. Dulu mah bukan. Ya. Kalau dulu mah kalau tidak diajak gotong royong kunaon dari diajak kan. Oh, jadi yang dimasalahkan kalau dulu itu kalau gak diajak, kalau gak dikasih tahu gotong royong, langsung nyusul ke desa tuh. Kenapa gak dikasih tahu? Kalau sekarang gak dapat BLT, nyusul ke desa, hampir-hampir demo ya. Aduh, luar biasa. Jadi Jangan sampai mental terjadi. kita itu memang harus mental memberi ya, bukan mental untuk meminta. Kurang lebihnya. Nah, itulah. Oke, tadi kita sudah berbicara riwayat terbentuknya Desa Batu Lawang, termasuk masa pemerintahan, mungkin ideologi, politik, budaya, ekonomi sosial ya. Termasuk tokoh-tokoh penggagas pemekaran Desa Ciloto ke Batu Lawang ini. Nah, sekarang kita juga pengen tahu nih kan, juga ya, Bapak juga mungkin aktif ya sebagai tokoh di Batu Lawang ini. Saya pengen tahu nih perkembangan dari jenis-jenis tadi, dari tadi apa namanya, pemerintahannya, ideologinya, politik, budaya, ekonomi, sosial, dari dulu sampai sekarang itu seperti apa. Saya pengen tahu nih, teman-teman juga pengen tahu sepertinya sampai detik ini mungkin. Tentunya sangat berbeda ya, dan sangat banyak perubahan terutama di masalah pendidikan pun. Kalau dulu kan SD-nya cuma 3 SD Ya, kalau sekarang sudah ada 7 SD Ya. di Desa Batu Lawang. 788 ya? 8 ya. 8. Dalam kesempatan ini tentunya kita juga, saya sendirilah ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak guru sebagai pengajar di Desa Batu Lawang yang pada saat itu warga Desa Batu Lawang boro-boro S1 Ya. SMP pun setengah mati dengan untuk tamatan SMP teh. Tapi sekarang alhamdulillah, jadi dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak pendatang lah ya.
karena Batu Lawang saat itu kalau tidak ada pendatang mungkin di bidang pendidikan pun akan tertinggal. Oh, berarti Batu Lawang itu pada saat ada impres itu banyak sekali pendatang, ya? Berarti pada tahun 80-an kurang ya. lebih. Oh. Jadi mereka ya dikirim ya ke Desa Batu Lawang untuk menjadi guru di sini. Itu juga saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak saat itu kalau tidak sanggup ditempatkan di Batu Lawang karena jauhnya itu mau seperti apalah ya warga kami atau anak-anak kami di Desa Batu Lawang. Nah, di bidang pendidikan tentunya sekarang jangankan SMP SMA ya, sarjana pun sampai ke Garung kemana sekarang sudah ada warga Desa Batu Lawang. Sarjana itu, ya. Oke, alhamdulillah. Berarti secara umum Batu Lawang sudah meningkat secara pendidikannya. Pendidikan tentunya kalau pendidikannya meningkat, sosial ekonomi lain sebagainya juga akan dengan sendirinya. Ya. Itu di bidang pendidikan, terus di bidang pembangunan karena memang dalam hal ini tentunya kalau pemerintahan pusat negara Republik Indonesia ini maju, ya desa juga akan maju. Betul. Karena memang yang sekarang ini di bidang pembangunan, alhamdulillah kan jalan pun sampai ke Lawang Dapur lah sudah dicor gitu ya. Apalagi jalan-jalan desa gitu ya, jalan lingkungan pun sekarang rasanya sulit untuk melihat ada jalan lingkungan yang belum dicor gitu lah. Ya. Ini juga kita sebagai warga Desa Batu Lawang mengucapkan terima kasih Behdi Tunama pemerintahan Republik Indonesia, Behdi merinan kepala desa yang mengajukan kali termasuk para lembaga-lembaga yang ada di desa. Ucapkan terima kasih karena atas dasar ajuan-ajuan itu tentunya tidak akan ada, tanpa diajukan tidak akan ada desa. Itu di bidang pembangunan. Terus di bidang kesejahteraan lain, para petani kan pada usaha para warga Desa Batu Lawang umumnya kan petani. Ya, betul. Dulu hanya ada satu kelompok tani waktu Desa Cilondok di pas pemekaran itu, yaitu kelompok tani Sukihmuti yang berlokasi di Cikole. Ketuanya sudah meninggal dunia, almarhum itu Sukihmuti. Sekarang ya, sudah ada 25 kelompok tani, 26 malah. 26 kelompok tani, termasuk gapoktannya. Itu menandakan bahwa kemajuan di bidang pertanian, terutama para pelaku petaninya, untuk tinggalin tering lah, untuk jadul tering. Kalau sudah berkelompok, tentunya di situ ada pengetahuan, pengalaman tentang cara bertani yang baik. Nah, ini berkat dari dampak dari tadi pendidikan itu. Jadi petani pun sekarang mah sudah berkeinginan untuk berkelompok tani. Karena apa? Dan juga kalau saya lihat juga sekarang di wilayah itu banyak yang bertani. Kalau saya lihat mungkin di Batu Lawang itu bermacam-macam sekali. Apakah ini menandakan bahwa orang Batu Lawang itu siap untuk dijadikan siap untuk disuruh menani apapun, siap atau gimana tuh kira-kira? Memang itu dari tadi cara berkelompok ya. Cara berkelompok, karena di kelompok itu ada pendidikannya, ada penyuluh dan sebagainya gitu lah ya. Jadi cara bertani yang baik macam-macam komoditas juga diajarkan, yang di situ ada tekniknya. Ini salah satu pengetahuan para petani sudah lebih jauh maju daripada dulu. Jadi pengetahuan tentang petani. Nah, ini juga memang harapan kita kan, baik itu di peternakan pun juga seperti itu, dengan harapan mudah-mudahan para petani yang memang sekarang sudah sedikit ada dasar pendidikannya juga tolong difasilitasi ini oleh pemerintah. Bisa disampaikan untuk ini. Difasilitasi bagaimana caranya supaya petani itu yang tadinya memang tidak ada lahan gitu aja. Karena memang lahan itu kan harusnya petani ya bisa sejahtera, bisa untung. Kalau lahannya kurang lebih bedi itu 1 hektar kan, satu petani itu bedinya itulah 1,5 hektar satu orang, itu baru bisa
sejahtera. Nah kalau petaninya hanya 1.000 meter, kurang lebih 1.000 meter bertani, rasanya itu kesejahteraan itu jauh. Nah dalam hal ini kepada pemerintah desa tentunya ya kita mengajukan atau memohon agar juga difasilitasi. Ya, untuk apa ilmunya tinggi, ilmunya jago, kalau tidak ada lahan untuk bertaninya, logikanya seperti itu mungkin ya. Itu juga saya ucapkan terima kasih nih sebelumnya ini kepada pemerintahan desa pada khususnya, atau lebih jauhnya lagi para petainya ulah bosan-bosan nih untuk membimbing para petani. Ya, tuh dengerin. Kalau sekarang siapa itu PPL-nya tuh? Oh, PPL-nya itu Pak Dodi kebetulan. Pak Dodi ya. Kebetulan lagi pelatihan katanya. Pak Dodi ya, jangan lupa nih terus dibimbing. Nah, untuk sementara ini kan Pak Dodi ya. PPL-nya terus-terusan kita bimbing sepertinya supaya hasilnya itu lebih maksimal dan ya sedikit banyaknya lebih sejahtera lah seperti itu Pak Dodi ya. Termasuk pemerintah desa juga terus dorong petani-petani Batu Lawang, karena notabene di Batu Lawang ini tadi yang dikatakan sama Pak Ujang itu mayoritas petani. Oleh karena itu mungkin harus kita dorong, harus kita tetap fasilitasi supaya mereka minimalnya bisa sejahtera. Nah, tadi kan itu sudah dari awal sampai akhir sampai sekarang itu secara garis besar Batu Lawang sudah maju ya, sedikit banyaknya lah sudah berkembang. Nah sekarang pesan dan harapan nih Pak Uhu ini untuk masa depan Batu Lawang termasuk warganya itu seperti apa kira-kira? Pesan dulu ya, pesan tadi sudah lebih dulu saya katakan, ini merupakan pesan juga Ya, mempertegas ya kepada pemerintah desa, karena kita memang warga masyarakat desa Batu Lawang itu mayoritas petani, dan mudah-mudahan sebagaimana saya sampaikan tadi ini juga memberi fasilitasi dan didukung para kelompok tani itu, jangan sampai para kelompok tani itu kesusahan untuk membeli pupuk, membeli bibit dan lain sebagainya. Yang kedua tentunya kepada petugas pertanian yaitu PPL dan instansi yang di atasnya juga, kami mohon itu dukungan atau memang bimbingan yang semaksimal mungkin untuk desa Batu Lawang. Itu untuk sektor pertanian. Iya, untuk pertanian. Umumnya pesannya itu apa? Pada umumnya tentunya Untuk warga Batu Lawang nih. Untuk warga desa Batu Lawang apapun yang diajak oleh pemerintah dalam rangka mensukseskan program pemerintah ini jangan lupa gitu ya. Jangan sampai ada alasan atau apa gitu lah tidak mengikuti program pemerintah. Apapun yang disampaikan oleh pemerintah melalui kepala desa itulah yang benar. Ya, itulah yang sesuai benar, instruksi. instruksi. Yang keduanya, jadi kita harus belajar berdisiplin, apalagi dalam keadaan cepat sekarang ini COVID-19 Ya. Jadi ada M3 ya, ada M5 sekarang juga. Ya, banyak Itu, MM-an lah. ya, banyak Mudah-mudahan MM-an. sampai uang juga MM-an. Itu juga harus kita disiplin dan kita laksanakan sesuai dengan aturan ya petunjuk. Berarti secara garis besarnya antara pemerintah dan warga itu harus harmonis, secara tidak langsung harus bersinergitas untuk membangun desa dari mulai segi ekonomi, pendidikan, kedisiplinan sosialnya itu benar-benar harus sama-sama kita membangun untuk desa Batu Lawang yang lebih maju dan lebih mantap lagi untuk menyongsong masa depan. Pesan satu lagi, kita jangan termakan isu-isu. Ya. Itulah Terprovokator. Terprovokator. Jangan. Untuk warga desa Batu Lawang, saya pesan bahwa jangan mudah Jangan mudah terprovokasi. Karena hal-hal yang semacam itu sudah banyak contoh, ya itu hanya merugikan bagi warga desa. Betul, malah berpecah belah, yang tadinya ingin gotong royong malah saling menjelek-jelekan, itu yang tidak diharapkan mungkin ya. Ya itulah pesannya, ya kesannya mudah-mudahan Batu Lawang di masa yang akan datang, harapan kita itu di masa yang akan datang itu insya Allah itu akan lebih maju karena Amin. apa tuh rencana pemerintah yang saya dengar untuk Batu Lawang kayaknya itu jadi prioritas dengan kabupaten untuk
Amin. Ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan hal itu juga cepat terlaksana. Cuman kita sebagai warga masyarakat desa Batulawang juga harus siap nanti menerimanya, karena dengan adanya kemajuan daerah, khususnya di Batulawang, baik itu bidang apapun gitu ya, kalau masyarakatnya tidak siap untuk menerima, nantinya akan Tetap mubazir, gitu ya mubazir. Jadi tetap tidak terlepas daripada peran dorongan dan kerjasama dari masyarakat. Nah, untuk misalkan nanti ketika kebijakan pemerintah diterapkan, jadi kita harus siap juga tuh untuk memanfaatkan fasilitas yang nantinya itu akan menjadi sebuah dorongan untuk kemajuan Desa Batulawang dari segi ekonominya, dari banyak hal. Jadi kita harus siap, ingat, dan jangan saling menyudutkan. Tetap kita harus jaga kerukunan supaya ketika sudah bergabung semua warga Batulawang sudah kuat, sudah gotong royongnya meningkat, nanti semakin cepat untuk berkembang. Seperti itu. Yang terakhir, Terakhir, saya mohon maaf kepada siapapun itulah, terutama yang mendengarkan acara ini, terutama kepada bapak-bapak atau siapapun yang tadi disebut namanya. ya, Apabila ada hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun salah itu tidak ada kesengajaan, mungkin itu karena balelo aja lah gitu ya. Jadi dalam hal ini sekali lagi saya mohon maaf kepada pemerintahan, ke semua pihak. Apa yang saya katakan itu memang dari tidak dibuat-buat, kenyataannya seperti itu. Terima kasih atas semua yang perhatiannya. Sekaligus saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar dengan salah satu tokoh yang berada di Desa Batulawang, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah informasi pengetahuan khususnya untuk warga Desa Batulawang. Secara tidak langsung nanti tidak harus bertanya-tanya lagi bagaimana sih Batulawang terbentuk, kenapa sih namanya Batulawang, tadi sudah terjawab ya. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan saya pun sebagai warga Desa Batulawang ya, warga Batulawang memang era milenial bahasanya itu, mudah-mudahan bisa belajar daripada tadi yang disampaikan oleh salah satu tokoh Desa Batulawang, yaitu Pak Ujang Syarif Adik, dan kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat, panjang umur, dan berkah segalanya gitu ya. Dan mudah-mudahan Mama tetap sayang kepada UU ya, karena kita ini orang tua kita semua. Dan jangan lupa tetap support channel kita ini, The Cip Cipanas ini, untuk lebih berkaryanya dan bisa bermanfaat untuk semua kalangan. Dan dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena memang sejatinya manusia itu tempatnya salah. Kalau tidak di manusia, di siapa salah? Gak mungkin di hewan, tuh gak? Nah inilah yang dinamakan manusia banyak salahnya, dan apabila ada betulnya, ini semata-mata daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.